Gimana insomniamu? Yang kamu ini ngerti kan kalau kamu masih sering kebangun setiap malam ya? Kamu bisa lihat apa yang aku lihat? Kalau mimpi itu bisa jadi tempat yang berbahaya kalau nggak hati-hati. Tiba no kowe sing tak goleki. Wong kowe sing bisa ngasorke wong kuwi. Saiki kowe sing mati. Apa aku ning mati? Jadi terus waktu itu kita jam 2 pagi ada adegan lewat dari belakang, dari danau tuh, dari arah danau. Ke depan. Jadi tim depan. kameramen apa segala macam ada di depan kan. Kita di belakang tuh cuma nama beberapa orang doang Bertiga yang nemenin doang. Astrada, gua sama Itu tuh Keisha. terus nggak mulai ngerasa nggak enak tuh kayak tapi cuman pusing, mual doang. Ke kamar aku Kak, lewat jalan motong. Aku bilang enggak ada. Lo temenin gue sampai gue depan kamar gue. Habis itu pas kita baru jalan berapa langkah tiba-tiba ada hihihi. Ada sayang. Cepetan. Udah, Caca. Udah, Merinding gua. Caca. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gua Bayu Indra Permana dan di depan gua udah ada 3 cast dari film horor Malam Pencabut Nyawa. Malam Pencabut Nyawa. Malam juga. Kalau nadanya beda kayak manggil ya. Malam Pencabut Nyawa. Malam juga. Tapi kan ngeri ya. Malam Pencabut Nyawa, nggak ada manis-manisnya gitu kalau dipanggil kayak gini. Serem. Ada Kak Cile Fronka, ada Kak Ratu Felicia, ada Mika Herman apa Hernan nih? Hernan. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang bisa ngasih tau dulu nih? Malam Pencabut Nyawa ini horor tentang apa? Malam Mencabut Nyawa ini film horor ya dari seorang anak yaitu Respati. Dia itu punya trauma tentang keluarganya karena keluarganya sudah meninggal. Karena trauma itu dia menjadi insomnia. Insomnia, susah tidur, banyak penyesalan dalam dirinya. Kemudian karena dia susah tidur itu ternyata dia punya punya kelebihan, keahlian, yaitu bisa melihat sesuatu yang akan terjadi melalui mimpinya dia. Awalnya dia kira itu cuma mimpi-mimpi biasa. Ternyata ada yang menjadi nyata. Nah, itulah tugas aku sebagai sahabatnya, tugas Keisha juga untuk kita menyelesaikan nih. Apa sih sebenarnya yang terjadi sama Respati? Itu sih. Itu dulu ya. Gila boy, gue bisa ngapalin. Aman banget. Terlihat hati-hati. Terlihat banget latihannya di mobil. Oke, Mika sebagai siapa di sini? Gue sebagai Tirta. Berarti sahabat dari si Respati tadi. Iya, sahabat dari kecilnya Respati. Respati yang meranin Devano dan Hendra. Oke, kalau Karatu sebagai Sukma. Sukma ini siapa dia? Aku ambil sukmamu. Ya, jadi serem. Tapi di trailer baru kelihatan punggungnya nih, bener nggak sih? Apa? Nah, itu punggungnya Mika. Enggak serius. Baru Enggak potong rambut. Enggak segemulai itu dong. Enggak segemulai. Gak segembul. Apa kalau Gemulai. Kalau salah denger jadi sensitif ya. Jadi Sukma siapakah dia? Sukma itu dukun sakti di desa Bojong Jiwo. Bajingjo. Mantap, kita udah setahun nih. Iya, emang ketukar huruf pokoknya jadi beda arti Bajingjo. Dan dia itu black magic, dia ilmunya hitam dan dia tuh si Sukma ini percaya Sukma ini titisan Nyai Gadung Melati. Siapa Nyai Gadung Melati? Nah, kalau kita browsing tuh di Google ada ternyata, gue juga baru tahu. Oh, bukan fiksi tadi ya? Bukan, jadi dia tuh penunggu Gunung Kidul. Nah, si Sukma nih halu nih, dia titisannya Nyai Gadung Melati gitu loh, sakti. Seperti merasa ngeklaim diri kayak. Berarti antagonis dong?
Ya nanti tonton aja. Biasa nge-backup pinter banget. Taruh, ini tayangnya setelah trailer atau sebelum nih? Setelah. Kalau udah Oh, tayang kan trailer. Teaser itu. Oh, iya. teaser. Oke. Iya, villainnya dia. Nanti banyak duelnya sama Respati. Oke. Kalau Kesia? Saya sebagai Wulan, temennya Tirta dan Respati. Tiga juga. sekawan Jadi kita mereka itu, tiga sekawan. Tiga sekawan ini berusaha memecahkan sebuah masalah gitu. Padahal sekawan tuh 4 ya. Iya lagi. Aku kasih jawab. Iya ya. Kita kan tahu nih. Mikir gua kayak apa ya? Temennya Bayu Skak. Iya. Jadi punya kemampuan juga kah Wulan ini? Kebetulan dari bertiga itu Mika nggak bisa apa-apa ya. Iya. Jadi aku punya kemampuan lebih bisa mengerti lah dunia seperti itu gitu. Wih. Jadi kayak aku yang Indigo ya lo. indie home. Oh pakai seragam ngurusin Iya, wifi. lumayan. Tapi kalau Tirta dia gercep lagi anaknya. Tirta bagiannya ini kayak bagian kepo, detektif detektif gitu. gitu. Jadi dia Iya. bisa tinggal nyari kalau apa dia nyari dia apa. Jadi gue nyari info, yang nyikat Respati sama Wulan. Gue nyari info ini, oh dia tuh di sini nih, jalannya ini nih, ya nyikat. Dia nanti- bisa dapat apa aja tuh, bisa dapat alamat apa. Padahal cuman modal jempol doang, ngetik Iya. Google aja. karena karakter gue itu, Dipatain karakternya. iya benar. Karena karakter gue itu ini, dia tuh dari dulu ceritanya jadi detektif. Terus suka ngepo-ngepoin. investigasi. Iya, yang misalnya ada yang selingkuh nih. Nah, gua tuh yang tahu tuh. Misalnya nih ada Kepo ya? Iya, yang kepo-kepo gitu tuh gua. Jadi masalah-masalah Sampai ke kecil perselingkuhan. gitu di sekolah. Iya, itu. Iya kan Jadi biasa dia- drama-drama anak sekolah Iya. gitu. Mereka Dia anak bisa SMA. memecahkan. Oh kita Iya. anak-anak SMA. Kita sama. Iya. Iya, SMA. aku SMA. Pengennya. Enggak apa-apa, Kak. Enggak Suko apa-apa. udah ngaku-ngaku titisan ngaku anak SMA gitu. Tapi terus ini kan malam pencabut nyawa nih horor banget nih. Jadi se creepy apa nih si film ini jalannya nanti? Kamu lihat aku aja, aku creepy nggak? Enggak sih. Enggak kan? Saya mah takut yang lain. Se creepy apa? Apakah banyak kalau dilihat di teaser sih kayak ada darah-darah juga. Apakah juga banyak slasher gitu kan? Banyak. Terus kita lumayan banyak teknisnya di sini. Teknis sih. Kita Teknis. dibawa ke alam lain gitu loh. Alam mimpi. Agak serius nih. Kakak bilang kita benar dibawa ke sana kan. Gua udah soalnya nih. Iya bener. Oh, ternyata- Serius. Artnya tuh dibikinnya niat banget juga gitu. Oh jadi kejadian horor itu banyaknya di alam lain gitu, bukan di alam sebenarnya si Respati ini. Sebenarnya berawal dari alam lain lalu terornya sampai ke alam nyata, dunia nyata gitu. Itu yang berusaha kita selesaikan kayak kenapa bisa sampai sini, kenapa bisa kejadian gitu. Karena ternyata pada akhirnya semuanya berkesinambungan dari cerita keluarganya, backgroundnya, semuanya itu nyambung ternyata. Itu yang berusaha kita pecahkan bareng-bareng. Ini true story kah? Karena ternyata sosoknya ada yang beneran tuh, yang si tadi Nyai siapa Si tuh? Nyai Gedung Melati. Nyai Gedung Melati. Apakah ini juga maksudnya Enggak. Oh, jadi ini tapi cerita ini tuh ternyata fiksi. Maksudnya Fiksi, Iya, tapi iya. ini sebenarnya ada novelnya. ada. Ada novelnya sebenarnya ini nih. Gitu. Judulnya? ceritanya. Respati. Respati. Judulnya Respati. Sebenarnya ada novelnya. Dan ada perubahan judul tuh kenapa? Maksudnya dari Respati ke Malam Pencabut Nyawa. Dari Respati ke Mimpi Pencabut Nyawa ke Malam Pencabut Nyawa. Oh sempat tadi mimpi pencabut Iya. nyawa. Ini serius nih. Serius? Iya, tapi Enggak, aduh gue tapi kayaknya kita serius. Mimpi penyambut nyawa, baru pindah ke malam malam pencabut nyawa. cabut nyawa. Gitu. Terus serius terus patah gitu kan. Begitu. Tapi ini kok syutingnya di mana? Kita waktu itu syutingnya di Jogja tahun lalu, sebulanan ya kurang lebih. 25 hari. 25 hari. Berarti emang backstory itu Backstory-nya Jawa. warga Jogja gitu. Tapi aku dari Jakarta, ceritanya baru pindah ke sekolahnya Tirta sama Respati. Berarti ada ritual Bahasa gitu Jawa. enggak? Ritual apa nih? Ya kalau misalkan di Ada banget ya. Ada karakter Sukma ya? Ada banget ritual untuk menumbuhkan sesuatu. Itu epic banget sih tapi ceritanya. Maksudnya kental banget dengan kejauhan kisah tanah Jawa gitu. Kak Ratu kenapa Kak tertarik banget Kak di film ini mau main di sini? Yang sutradaranya si Darta Tata gitu loh.
jadi hantu juga ya gue mau, ya kan? Apalagi apakah cuma karena Mas Siddhartha aja kah? Atau karena pas baca mungkin ini juga baru? Iya pasti Kan cerita, banyak pasti horor. dari cerita juga. Cuman kalau gue lebih ke sutradara sih. Karena mau ceritanya bagus kalau yang ngedirectnya Amsyong, ya kan? Emang pengen banget sama Mas Siddhartha atau Ya iyalah, siapa yang enggak? Mas Siddhartha Tata adalah masa depan Iya. yang cerah. Itu waktu itu tawarin langsung karakter Sukma. Oke, gitu. Padahal belum baca. Pas baca skripnya gimana? Pas tahu ini ada film Siddhartha Tata, oke gitu. Ah, Emang terus? udah tahu jadi apa? Nggak tahu. Gitu. Pas dilihat nanti kamu akan di make upin kayak gini ya, mau nggak? Oh iya keren. Wih, ada make upnya juga berarti ya, make up khusus ya? Ada banget. Aku juga pertama kali pakai prostetik. Oh, Terus Bulan juga? Kak Feli juga pakai segala macam atributnya itulah lengkap. Nggak bisa makan kan itu pakai itu ya? Itu Iya nggak sih? stand in aku. Kak kan pakai juga. Pakai, cuman yang si gigi itu enggak. Bingung deh. Gimana ya ngejelasinnya? Jadi nanti nonton aja lah kayak. Gak apa. Nanti kalau nonton nyambung gitu kayak oh ternyata ini yang dimaksud nih. Saya seneng kalau ada yang begini. Kita takut spoiler kamu. Tungguin aja, biasanya banyak yang ceritain gitu. Berarti si Sukma ini akan jadi sosok hantu yang di penjabut nyawa ini. Ya, jadi villainnya. Dia berarti Lawannya Respati. nggak hanya seorang dukun yang maksudnya bisa mengasih teror, tapi dia juga bisa apakah dia juga sosok hantunya kah? Jadi ketika masih jadi manusia itu dia jadi dukun, dan ketika udah meninggal dia jadi si hantunya. Yang tinggalnya di alam mimpi. Alam mimpi. Harus gitu ya. Kan horor. Kalau Mika, kenapa Mika mau main di sini? Disuruh casting gua. Tapi itu Polos banget lagi disuruh casting. Awalnya seperti gitu, terus casting, terus ngebaca ceritanya tuh pasti banget. Cuma aku kan ngeliat juga film-film dari Best Entertain kan gila coy, Bagus. keren-keren Penting sih coy, juga itu best PHM tuh. Ini bagus. film lagi. Ini nih makan aja sampai lirik-lirik gitu. Lirik. Terus gue dapat ini tahu, dapat apa? Dapat pengalaman yang beda casting di sini di PH ini. Oh, kenapa? Karena biasanya kalau kita casting masuk ke ruangan nih. Halo, nama saya lalala, udah baca skrip dah. Sendiri-sendiri. Di sini enggak. Di sini kita semua pemainnya yang jadi kandidat disatuin. Kebetulan itu waktu nyari Tirta. karakternya Tirta, Wulan sama Respati. Jadi semua pemain-pemain muda tuh dikumpulin satu meja. Kita di-readingin, beneran di-readingin satu-satu. Itu kayak casting terlama gue deh, dari jam 2 sampai jam 6 malam ya, Cah? 6 atau jam setengah 7, 7-8-an. jam 7. Barang sama Kisah. Beneran, iya, barengan sama Kesha. Ada pemain-pemain lain juga, kandidat-kandidat semuanya. Terus kita beneran reading. Dari situ tuh gue kayak, oh ini project serius banget. Oh, iya. Karena baru mau casting loh. Mereka, ini karakternya gini ya. Yuk kita reading yuk, satu-satu yuk. Udah kayak big reading. Iya, udah kayak big Tapi reading lo sendiri. tahu lo jadi Tirta. di Tahu. situ. Dan lo Jadi tahu Tirta. ada Tirta-Tirta lain Ada. yang Iya. gila Beneran. sih. Kalau gue kayak Gila banget, Kak. aduh. Tirta itu di depan gua 1, 2, Aduh. 3. Terus si kandidatnya Devano Respati. 1, 2, Sepatu 3. 1, 2, 3. Gila Iya. diamprokin. Beneran diamprokin gitu. Jadi Nah waktu itu ada berapa adegan ya? Itu satu adegan tuh diulang berkali-kali karena dengan kandidat yang berbeda-beda gitu kan. Jadi diulang berkali-kali. Bikin inse nggak sih? Kalau Iya, gue iya, inse. iya. Nah kalau itu digituin. makanya itunya yang bikin Ngedrop kayak kalau gitu. Pasti kan juga Tegang. nama-nama nah itu nama pemain besar itu lagi anak-anak muda itu bikin gue lebih guanya bodo amat sih. Pada Asik. saat itu tuh lebih bodo amat karena gue tahu nih dapat ya nggak dapat kenapa dah. pasrah, lebih ke pasrah. Soalnya gue ngeliat nama-namanya baik, Iya. astaga di depan gue gitu orang-orangnya. Cuma ya itu kenapa gue pengen memilih ini karena terlepas dari itu keseriusan project ini nih sangat-sangat luar biasa. Terlepas itu kru di balik layar film ini nih semuanya expert di bidangnya. Kalau kalian semua mau tahu, cek aja Instagramnya Best Entertain, ada tuh semua dijelasin sama mereka. Kru ini siapa, DOP-nya siapa, saudaranya siapa, bahkan pemain-pemainnya sendiri pun dikasih tahu sama mereka. Lu ngerasain banget treatmentnya juga nggak main-main aja. Beda banget. Bener-bener semua bidang tuh semua orang di dalam situ yang terlibat itu orang-orang yang profesional dalam bidangnya. Bahkan kayak makeup, DOP apa segala macam timnya.
top Marco top. Kayaknya gimana waktu big reading ketemu sama kandidat-kandidat Wulan yang lainnya? Insecure juga kah? Insecure atau biasa aja? Nah, Apa kayak gini, pasti gue lah yang Yo, demi keren ini. nah emang itu. Itu Ratu Felicia begitu. itu soal lu anak. Masa sih? Gimana, Kes? Aku tuh waktu casting, ya, memang ada beberapa kandidat Wulan yang lainnya. Cuman pada hari itu nggak bisa hadir kayaknya ya. Jadi cuman aku doang. Gitu. Oh. Tapi aku tanya ada siapa aja kandidatnya gitu. Terus dikasih tahu. Makin ciut juga sama aja. Cuman mungkin karena tidak hadir pada hari itu jadinya kayak nggak sebeban Nggak ketemu. Tirta dan Respati mungkin. Ini kalau buat Kesya horor pertama nggak? Ini film horor pertama aku. Gimana rasanya film horor? Menyenangkan. Aku dari dulu yang aku tunggu-tunggu, begitu aku masuk dunia peran yang aku tunggu-tunggu itu main film horor. Karena dari kecil keluarga aku nontonnya tuh nonton film horor terus. Keluarga gue emang suka banget film horor. Gitu. Nah, Jadi aku kamu nanti bukan penakut gitu? Enggak. Enggak, dia tidur sendiri di hotel. Gokil. Hotel yang Hotelnya juga. Tapi enggak, sama maksudnya juga enggak ada rasa takut, enggak ada rasa enggak gimana sih. gitu? Kan bareng-bareng juga. Jadi mungkin kalau sendirian sih takut ya, Kak. Tapi itu karena bareng-bareng rame-rame juga banyak tim yang lainnya, jadi enggak takut. Apa yang bikin kamu merasa kayak pengen banget nih main horor apa? Karena mungkin itu sih dari kecil nontonnya film horor kan. Jadi aku pengen banget berada di situ gitu. Aku pengen ngerasain kayak emangnya beda ya kalau film horor tuh emang maksudnya kan setnya juga lebih dark gitu kan. Jadi aku pengen ngerasain ambience-nya keseluruhan. Oke. Apakah semua rasa penasaran kamu terjawab di Terjawab filmnya? dan sangat amat menyenangkan ternyata. Berarti lagi dong. Pengen banget lagi. Amin. Oke. Itu sama Ratu Felicia tuh belajar dia Iya, horornya takut. banyak tuh. Kita dari awal takut. Aku sama Takut sama Ratu. iya, aku Mika sama Devano tuh takut banget pas mau ketemu dikasih tahu kalau ini jadi Sukma Ratu Felicia ya. Waduh kita teleponan tuh bertiga kayak Starstruck. iya besok Starstruck. besok sama Kak Ratu Felicia ya gitu banget kita benar-benar teleponan terus pas hari H juga kayak gimana nih abis ini ketemu nih panik sendiri. Emang apa yang terbesit di pikiran kan ketika mendengar Iya, Ratu emang Felicia? apa sih? Ya, kalau gue Apa? kan nonton dia kan, maksudnya nonton di film seperti Dendam, Pengabdi, terus dulu dia juga pemain sinetron dulu ya. Maksudnya Emang udah lahir? maksudnya Pas gue kan- main sinetron. kan nge-search kan Ratu Felicia. Ya, tapi terus Bagus. Bagus ternyata searching. tapi gue beneran nonton yang seperti Dendam tuh Iya. gue 2 kali nonton. Iya, iya. Pengabdi Setan tuh nonton juga. Terus gue ngeliat kan, anjir, terus festival di mana-mana. Ya kayak Nomor Jadi rekening kita berapa nomor takut. rekening? Bagus banget. 200 enggak 100. Kalau gitu gue ikut muji tadi. Kalau Kesya apa nih yang terbesit pas? Sama bahkan julukannya aja udah Ratu Horor kan. Yo. Jadi begitu mau ketemu tuh kayak Ternyata waduh, horor atau apalagi apa? ternyata lebih horor. Enggak, ternyata baik banget. Ternyata sangat amat menyenangkan orangnya. Oh enggak sesuai Tidak sesuai, lupa. iya. Kalau Kak Ratu tuh kalau udah kenal aslinya tuh funky banget. Tapi Sumpah. begitu ya, sampai sebelum Pagi kopra nggak nih? tapi sebelum ketemu tuh maksudnya pas pertama kali ketemu sebelum kenal itu juga tetap takut karena mukanya kan kayak Mukanya kenceng ya. Iya. Habis itu kayak harus di copot gitu loh mur-murnya. begitu bautnya. ngobrol ternyata sangat amat menyenangkan. Dan bisa diajak diskusi juga gitu. Jadi tidak membatasi antara senior dan junior. Iya. Tapi emang banyak ini Kak Ratu, banyak Gen Z Iya. lawannya. Kalau gue ngerasa gue bersyukur aja sih, maksudnya dengan 2 dekade kan gue kan. Iya. Dari umur 22 Iya. tahun sekarang 40. Diumpetin. Padahal di Google ada. Ya gue ngerasa bersyukur aja sih, gue masih dikasih kesempatan untuk bermain sama bocah-bocah yang lagi hits ini Yoi, kan gitu. Hits zaman now. Jadi gue juga ngerasa kayak gue harus bisa ngimbangin mereka nih. Oh, Gitu. jadi lu yang ngerasa harus ngimbangin. Ya iya dong, kan gue tua sendiri. Ya ada Bang Kiki sih, Bang Kiki juga tuir kan. Cuma kan nggak sering, nggak satu frame gitu. Ya jadi sama anak-anak ini aja ngumpulnya. Apa Kak? Jadi yang ngebedain di lokasi atau penyesuaian yang ketemu sama yang muda-muda gini? Menurut gue justru angkatan gue harus lebih banyak belajar secara acting ya. Harus lebih banyak belajar ke si Gen Z ini karena mereka bisa acting yang natural banget, yang flawless. Kalau angkatan gue tuh masih ada emosinya gitu. Kalau masih ada ngototnya tuh ada gitu. Sementara mereka tuh bener-bener kayak flat, kayak orang nggak acting gitu loh. Bahkan mulutnya kayak nggak dibuka gitu. Kayak kalau ngomong
Ya udah sini. Wah, Gitu. kebanyakan nyinyir kali. Kebanyakan ngegosip kali ya. Enggak, flat aja gitu, bagus justru. Nggak lebay gitu. Kalau kalian apa yang didapat nih setelah main sama Ratu Felias ini, Mika sama Kesia? Kalau gua Kita tuh nggak satu frame ya? nggak satu frame, Kita cuma Oh, ada enggak, momen. enggak. Gua ada momen ngelihat Kak Ratu waktu kita tes camp. Iya. Ada momen itu ketika Kak Ratu tuh sudah pakai bajunya, dia cuma diem. Dia dengerin headset gitu, dia fokus sama karakternya. Terus ketika dia keluar dari ruang make up gitu, dia maksudnya aura dia Aura hantu. aura hantu dan rohnya itu ada gitu. Mungkin kayaknya disiplin itu sih yang gue dapat, di mana memang harus sebelum tag tuh memang harus fokus aja. Gitu Fokus ya? sama peran Dengerin lu, tembang gitu. Jawa Iya. jadi aku pas Mendalami sama di karakter. make upin. Itu yang gue lihat yang Orang nyinden gitu loh. Tapi nembang nggak di sini? Sukma? Aku nembang karena aku kerasukan. Kalau aku yang nembang Oke. kayak jadi komedi gak sih? Suaranya cempreng. Siapa tahu udah merasuk auranya. Enggak. Dialah yang penyanyi lain bagus. Yoi. Tapi kamu kan emang darah Jawa kan? Aku emang orang Jawa. Nah, tapi aku buat Timur. kalau nembang berarti nggak susah. Alhamdulillah nggak banyak kesusahan. jago banget dia, gila. Coba dong Gila. please. Yang itu rapnya aja. Ika yang mana? Oh, Coba. emang nggak apa-apa ya? Nggak Pak. Sedikit. Tapi itu bukan buat manggil kan? Ya. Satu enggak sih. kata Enggak aja. itu satu kata. itu bukan mantra. Jangan liatin malu gua. Coba. Enggak. Bukan itu dong. Gue film lain. Maaf. Saya masih syuting di sini. Oh. Ada sayang cepat Udah, Ca. Merinding gua. Udah, Ca. Segitu aja ya. Enggak, jangan gitu. Masih pakai syuting di sini. Udah, gimana? Enggak ada di sini. Maksudnya lu lihat tadi Bay berasa enggak? itu baru nggak? 2 bait Baru ya. dua dua bait. ya. Lu lihat ntar di film. Katanya 30 menit jadi. 30 menit nyinden doang. Bagus banget. 30 menit. Sambut yang ada orang. Kesia doang di Solo nih. Tapi belajar dulu nggak itu nembang? Aku sebenarnya dulu itu pertama kali aku nyanyi justru bukan nembang, cuman memang lagu Jawa gitu loh. Waktu itu aku lomba FLS 2N, tahu nggak? Tahu. FLS 2N tuh kayak lomba. Jadi aku mewakili sekolah aku untuk lomba. Jadi kayak ada tingkatannya, kalau menang tingkat kota ke provinsi menang ke nasional kayak gitu-gitu. Nah, dulu aku pertama kali lomba itu dan lagu yang dibawain itu ada lagu Kota Malang gitu, dan itu kayak semi nyinden gitu loh. Jadi begitu dikasih tahu kalau ada sinden, aku seneng banget karena aku lama banget tidak menyanyikan lagu yang seperti itu nadanya gitu. Karena beda kan, kayak cengkok-cengkoknya kan beda banget sama aku sehari-hari, kan udah pop yang kayak gitu. Berarti belajar lagi kah atau cuma Lebih ke mematangkan lagunya aja. Karena kan ada versi aslinya gitu. Jadi gimana caranya aku menyatukan karakter Sukma bareng sama lagunya, tapi masih ada Wulannya dikit gitu. Itu yang perlu diatur gitu. banyak muter nih ya. Iya, kayak seberapa gitu kan, belum tahu. Tapi kalau tembangnya sendiri itu buatan kah atau emang udah ada lagunya? Udah ada lagunya, emang soundtrack ya? Iya kan? Iya enggak? Salah ya? Nggak tahu nih. Soundtrack kan enggak? Belum tahu. Ya emang ada adegan di dalam situ gitu. Tapi emang dibuat-buat. Iya, emang ada Buat adegannya. Tapi- Ada tapi adegan. itu lagunya sebelum udah ada atau? Sebelumnya udah ada, bukan aku yang buat. Iya. Kalau maknanya ada nggak? Buat Mas Tata Artinya? lagi. Maknanya itu Iya, apa buatan Mas? itu tuh sebenarnya lagu pengantar tidur, ya kan? Iya. Nggak tahu. Iya benar. Kan aku tahu. Jadi itu lagu pengantar tidur gitu untuk Nina boboin. Nina boboin gitulah. Nanti ada lah ceritanya. Jadi apa cepat gede gitu kan? Cepet tau turu, turu itu cepet tidur. turu. Cepet tau turu. Jadi adek sayang cepet istirahat kayak gitu loh. Ini udah malam, udah waktu istirahat. Gitu. Oh, ada hubungannya tadi sama insomnia tuh. Iya, Ada, makanya itu ada. semua tuh Makanya, dirangkai. nyatu lah rangkaian Nah, cerita. 2 pertanyaan lagi lu kayak gitu, kelar filmnya. Ayo guys, kalian kumpulin di komentar nih. Gini nih Bang nih. Tapi pengalaman horor ada nggak nih? Biasa banget nih kalau Lokasi syuting? Nggak ada di sih. Di lokasi paling dia sih Ya, agak-agak cuman pusing. pusing-pusing gitu doang. Mungkin masuk asam angin. lambung kali. Iya. Tapi waktu itu emang lagi kotor, paham nggak?
Iya. Lagi Mens. Lagi mens dia. Terus itu tempatnya emang serem banget, nggak serem banget. cuma Lokasinya tuh apa sih, di hutan Lokasinya kah, tuh enggak di hutan, jadi Apa di sih tempat pembuangan sampah. TPA. TPA. tapi emang tempat ngaji dong. TPA. Apa tempat pembuangan sampah apa sih TPS. namanya? TPS ya? Iya. Bukan, tempat pembuangan akhir. TPS mah nyogok. Oh iya, buang air. Tempat ya, pembuatan TPA. dia nggak tahu juga. TPU apa? tempat pembuangan umum. Tempat pemakaman umum. Kita tadi udah debat dari pagi. Kita berbagi ilmu. Kalau TPS tempat pemungutan suara. Iya. Iya. Jadi Bukan TPA tempat pembuangan sampah berarti ya? bukan tempat pembuangan akhir TPA. Jadi setnya waktu itu tuh satu kotak gitu, yang di sini ini tempat pembuangan akhir sampah yang lumayan gede ya, panjang Banyak gitu, gede banget. banget. Tapi kan berarti bau banget dong. Iya, Bau, beneran sampah. beneran bau. Terus di Sampah. belakang itu danau, terus di sininya tuh kuburan. Jadi terus waktu itu kita jam 2 pagi ada adegan lewat dari belakang, Dari makam danau tuh, dari arah danau. ke depan. Jadi tim Ke depan. kameramen apa segala macam ada di depan kan. Kita di belakang tuh cuma nama beberapa orang doang yang Bertiga nemenin dia. doang. Astrada, gua sama Itu tuh Keisha. terus nggak mulai ngerasa nggak enak tuh kayak, tapi cuman pusing, mual doang. Kayak udah gitu doang. Terus habis itu di rukiah, enggak, cuma didoain kecil-kecil, Didoain. terus minum apa air gitu, udah. Dari kecil itu tuh. Bismillah. Gak kedengeran. Gitu doang. Terus udah, abis itu lanjut lagi kan udah aman. Aman abis itu. Langsung sembuh tuh. Terus Soalnya- ada papa aku juga waktu itu pas nyamperin. Dikasih teh manis sangat ya, biasanya teh manis sangat adalah obat Kasih, Iya, teh enggak manis dikasihnya aqua, terus didoain gitu sama papa aku. Udah deh. di temen papa. Ada papa lagi nyamperin waktu itu, surprise tiba-tiba datang, terus akhirnya ya udah. Iya, kenapa aqua ya? Kenapa aku sama teh manis sangat kan biasanya kalau Teman gitu sangat ya? bisa kalau kaget teman sangat. Teh manis pingsan sangat, teman ya. jatuh teman sangat. Cuma kayak jus gitu sekali-sekali. Iya. Repot. Susah repot. Karena tuh nggak ada apa-apa, biasa pakai baju-baju Aku begitu. sama Mika diketawain sama Mbak Kuku, tapi itu bukan di lokasi, di hotel Di kita. hotel. Jadi kan kita pulang syuting jam 4 pagi. Pulang syuting kan? Pulang syuting atau pulang apa ya? Anda pasti dijagain. Pulang syuting jam 4 pagi, terus kayak gitu tinggal aku sama Mika nih. Terus tiba-tiba Mika mau ke situ, terus aku bilang, Mek mau kemana? Ke kamar aku Kak, lewat jalan motong. Aku bilang enggak ada, lo temenin gue sampai gue depan kamar gue. Habis itu pas kita baru jalan berapa langkah, tiba-tiba ada hihihi, kencang banget. Aku diem, Mika diem, terus kita ngeliat ke pohon. Kata Mika, enggak kak, itu kru lagi barbekyuan. Ya udah dianterin ke kamar. Paginya dia bilang, sebenarnya itu bukan kru, aku cari-cari nggak ada orang. Tiba-tiba. Diketawain Mbak Kukun. Panjang gitu apa? Iya, sekali dua kali doang kayak kayak gitu. Masa pakai apa? Sorry. Dia tahu yang main Casey ya kan gitu. Gak mau kalah di Dia gini. kalah dia. Pas banget lagi deket kamar gua juga kan. Jangan nyambung lagi. Itu Casey lagi latihan. Lagi latihan gua. Besoknya mau manggung dia soalnya. Diketawain jam 4 Pak, Jam 4 kayaknya dia pengen say hi doang. tapi di hotel. Di hotel kita. Terus nggak minta pindah hari itu. Soalnya hotel kita tuh lebih kayak ke losmen, bukan losmen apa sih? Kayak Rumah-rumah gitu. rumah gitu terus iya. pohon-pohon Jogja kan gede-gede tuh. Jadi semak-semak kamar, Oh, semak-semak ada kamar halamannya. gitu. Jadi rindang banget. Kok malah Casey yang nggak merasakan apa-apa di hotel ya? Iya ya, nggak tahu lagi. Dia nggak ada takut-takutnya. Aku aja ditemenin sama asisten. Keisha sendiri. Aku bilang Mika ketemu siapa Mika? Nggak ada, gue sendiri. ada. Ah, Kalau bener. cowok kayaknya enggak. Sendiri. Keisha sama Devano peluk-pelukan. Bromance. Bahaya tuh. bromance. Tapi maksudnya aman, kalian berdua nggak ada yang nggak sakit biasanya kalau kayak gitu Nggak. suka ada. Nggak. Aman. Cuma Paling ini, paginya agak puyeng. Itu mah Iya, itu bukan kalau kan. itu kalau itu Sorry. biasa basian sih itu. Sorry. Salah tuh. Nggak ada sih, aman. Kalau sakitnya nggak berkaitan itu sih, paling kayak lebih ke adegan, karena adegannya juga ada fighting, ada pakai wrestling gitu-gitu. Oh, di sini ada ruangan berputar ya? Ada ruangan. Nah, itu silakan Kak Feli. Lu Inception tau nggak lu? Pernah nonton Inception? Inception? Iya. Kayak yang Doctor Yang mana? Strange yang gitu-gitu tuh. Yang muter-muter kan? Iya. Jadi bener-bener ruangannya muter gitu.
Itu di setnya dibuat begitu. Itu setnya Kak Feli sama Jadi Devan. aku si Sukma duel sama Respati di ruangan berputar. Jadi pertama kita di sini, terus ini muter, itunya muter. Jadi yang itu nanti jadi di sini, yang ini nanti jadi pokoknya muter. Jadi begitu muter aku sama Devano harus jalan dan harus tahu pace-nya seberapa. Kalau enggak kita tubrukan. Itu kalian nggak pakai ini stand? Jadi sebenarnya itu bukan aku yang main. Jadi sebenarnya itu si Respati dan stand in. Tapi aku minta sama Mas Tata, aku bilang Mas aku aja deh gitu. Aku pengen ngerasain kayak apa sih ruangan muter-muter itu. Terus udah ngerasain? Ya kejedot-jedot. Devano juga Ternyata sampai susah juga. mimisan ya. Devano hidungnya berdarah. Hah? Berdarah dia. Itu kena kejedot barang kan? Kan lagi berantem duel kan gitu. Terus dengan tempat Dengan yang muter, bergoyang itu semuanya kan. kan berarti Jadi meja, susah kursi seimbang muter apa. semua. Gokil. Itu sih. Itu latihannya gimana tuh? Cepet-cepet kita tuh reading cuman 1 minggu ya workshopnya. Kalau untuk latihan fightingnya sama Devan? Ya itu udah 1 minggu itu tuh udah reading, fighting, semuanya disatuin. Tapi gimana? Seru nggak? Seru. Gila, itu treatment yang baru nggak sih buat seorang Ratu Felicia dalam? Iya, belum pernah kan kehantuan gini. Ya maksudnya film horor sering, tapi kan jadi manusianya gitu. Dan dengan makeup juga baru sekarang yang banyak. Iya, makeupnya juga Mbak Astrid. Seberapa gitu. banyak? Seberapa banyak makeupnya di wajah sebadan-badan kan? Rambutnya segini ya, Sukma tuh pakai wig tebal segini. Makeupnya wig juga atau extension? Wig. Tuh. Ya gue sih percaya, maksudnya gue ngambil project ini mungkin nggak semua gue mau kali ya jadi hantu, cuman karena sutradaranya Mas Tata, gue percaya dia bakal bikin hantu yang Luar biasa. Dan pas ngeliat makeupnya pas ngaca gimana? serem. Lo ngeliatnya gimana? Serem Iya, nggak? serem. Jadi baju Jawa gitu kah atau baju? Waktu masih jadi dukun baju Jawa, pas udah jadi hantu kayak baju hitam compang-camping Monster. gitu, monster lah. Iya. Bukan hantu Mbak Kukun atau Poci gitu-gitu, lebih ke Oh iya, oke. Ada wujud-wujud kayak. iya monster. Kalau Wulan sama Tirta juga ada scene fighting juga kah? Ada banget. Nanti ada apalagi banget. Sama Ratu juga fightingnya? Apa? Enggak, kita enggak kita beda nanti kita Adalah. sama adalah. Fajar Nugra. Nah, gitu. Awas Fajar kita fightingnya nanti. Tapi apa juga ada lecet-lecet kan? sempet ini apa fisioterapi. Ngapain? Gua sampai fisioterapi. Yang fisioterapi itu adegan gua tuh pokoknya ada ngehalang, dia ada kesurupan gitu, gua halang gitu. Terus dia ngebuka tangannya gitu lah. Lempar. Pental lah gua, kena meja gua, sini gua kena meja gitu. Habis itu ya udah, gua kayak susah bangun gitu kan, gua takut banget kan kalau udah masalah kena pinggang gitu kan. Terus akhirnya gua langsung pengen maksain tuh awalnya, tapi gue kayak enggak. Gue akhirnya ditandu keluar gitu kayak pemain timnas anjir gue sumpah. Anjir sumpah. Udah kayak pemain timnas gue ditandu. Tapi besoknya dikasih fisioterapi. Itu salah perhitungan kah atau Iya powernya Casey yang terlalu salah jatuh, gue yang salah jatuh. Gue yang salah memperkirakan jatuh gue. Kalau Casey emang Casey ada memar juga? Iya, kayak cuman memar-memar kecil biasa Ada, doang. dia Tusuk mah memar luka. di sininya kena jari. Jadi pemain ditahan juga. gitu kenceng, ini memar Secara titik-titik gitu. secara dia putih Iya, ya. makanya Iya. kecil banget kan lagian. Mereka kan cowok-cowok gede gitu, jadi lebam-lebam gitu. Oh, Terus kita tatak kursi kayak pas gitu. adegan kesurupan itu. Mm-mm. Yang megangin Ekstra. laki-laki. Iya, gede-gede banget iya. Aku yang minta tapi emang pegang aja biar aku kerasa gitu. Berarti emang enjoy banget nih syuting horor nih Casey. Enjoy, alhamdulillah, menyenangkan juga. Mungkin karena ambience-nya juga enak, ngebawanya sutradaranya Mas Tata juga enak, teman-temannya juga enak. Jadi enjoy sejauh ini. Selama ini belum main horor tuh emang belum ada yang nawarin kah atau kamu yang milih-milih? Agak pilih-pilih memang. Begitu dapat tawaran Mas Tata, terus sama Kak Feli, sama semua orang yang di dalamnya, akhirnya kayak yuk coba yuk gitu. Terus begitu aku baca ceritanya, suka banget, dan peran aku juga aku belum pernah dapat karakter seperti itu. Caranya ya udah deh yuk kita explore gitu. Akhirnya mantep. Apalagi Base Entertainment lagi. Dulu aku pernah sempet kan sama Base, jadi kayak udah percaya semuanya tuh dipersiapkan dengan matang gitu. Jadi nggak ada yang Satu film lagi Bu Santi. Iya kayak Indonesia. Mas Santi, ini udah ini ya. Bagus. Karena tuh senyum-senyum. Oh gini yang main muda kalau main. Ngejilatnya gitu banget ya.
Tapi emang seorang Kesha tuh kalau film masuk tuh difilter banget, dipilih-pilih banget gitu. Ngebatasin mungkin setahun berapa film aja gitu. Sebenarnya nggak ngebatasin setahun berapa film, cuman kan aku sambil nyanyi juga, sambil rekaman apa segala macem. Jadi ngebagi waktu dan sekaligus prioritasin dulu yang kayak misalnya nih lagu aku lagi promo nih, berarti oke, kita lagu dulu yang film ini sementara nggak bisa diambil gitu. Jadi banyak banget pertimbangannya selain jadwal, terus juga karakter, sutradara, semuanya aku pertimbangin sama manajer sama tim aku juga. Oke. Gitu. Kak Ratu nih film Malam Pencabut Nyawa ini kan kapan tayangnya jadi? 22 Mei. Udah baik, oke. Akan jadi film horror seperti apa nih kalau misalkan sudah tayang nantinya? Yang pasti beda dari horor. Pasti banget gak sih? Beda. Yang lain Mik, apa ya Mik? Ya. Ini banyak teknis sih, Oh, gitu. teknis banget. Jadi dari yang tadi apa namanya ruangan berputar gitu. Fightingnya banyak gak sih di film ini? Banyak. Lumayan banyak. Lumayan Lumayan sih scene-scene untuk fighting. dalam ukuran film horor menurut aku lumayan banyak. Jump scare gitu masih jadi ini kan? Nonton aja kalau itu. Banyak, Kalau dikasih aman, tahu, aman. prepare. Perlahan-lahan aku mencoba Mancing-mancing nih. Kalau kalian suka berhalusinasi gitu ya, kayaknya suka sih sama film ini. Iya nggak sih? Bener, Cocok bener, banget cocok nih buat banget. orang-orang yang halu Apalagi yang kayak insai. yang Tapi itu halusinasi ya, bukan Iya, halu yang halusinasi. Yang zodiak kayak Pisces tuh kan. masuk ke zodiak. Lu suka overthinking orangnya. Sorry. Tuh, kalau dramanya sekental apa nih kalau di film ini? Dramanya sih dari anak-anak ini Ada. sama Persahabatan, keluarga. hubungan seorang kakek dan cucu Keluarga Kakek sih dan yang cucu. paling dominan menurut aku keluarga. Keluarga. Jadi dari background keluarganya semuanya tuh nyatu gitu. Itulah pokoknya. Takut salah ngomong. Intinya Semuanya ceritanya ini ceritanya udah kuat. Pemainnya juga luar biasa, bisa kita lihat sendiri. Terus orang di balik layarnya tuh mereka tuh expert di bidangnya. Jadi memang sangat-sangat apa ya, passionate di bidangnya. orang masing-masing. artnya, anak artnya Mbah yang Ahmad, bikin 13 bom, 13 bom Jakarta, 24 jam bersama Gaspar. DOP-nya Mas Bagus, Mencuri Raden Saleh. DOP-nya Mencuri Astrid, banyak banget. Banyak banget. Sih. Banyak orang action ya di belakang ya? Yes, sebenarnya udah di bidang mereka masing-masing. Makanya tuh kayak kemarin tuh waktu yang 360 derajat tuh yang berputar ruangan itu tuh jadi di Jogja tuh ada berapa? Ada 8 produksi film. Jadi pada saat itu ada 8 produksi film Syuting di Jogja. bersamaan gitu Syuting loh. bersamaan. Film Jadi beda. waktu adegan yang adegannya Kak Feli itu banyak juga saudara yang datang. Kepo untuk ngelihat. Lihat si ruangan bahkan Ngelihat teman-teman itu. sesama Iya. pemeran pun dari Bahkan film lain juga teman-teman dari datang. film lain tuh datang untuk ngelihat Ruangan satu luar ruangan biasa itu doang. itu. Mas Tata luar biasa sih, dia adalah masa depan banget sih. Gila, Kak Feli gimana ketika shoot take itu Mual banyak ya? Beb, mual. Muntah-muntah. Beneran? Iya kan gimana diputerin dia kayak cicak gue sama Devano berdua. Udah gitu kan jangan terlalu nempel, kasih jarak kan. Tapi yang namanya kita udah lagi Goyang. keadaan goyang dan muter, ya kita udah nggak bisa calculated lagi kan. Jadi yang ada gue gusruk lo ke Devano. Udah pokoknya numplek-numplekan deh kayak ikan teri dikiloin itu. Gue mau nanya bisa ngitung nggak berapa kali diputerin gitu? Waduh udah. Banyak banget. Oh ya enggak. Gue tau. 4. Karena kan satu sisi 2, 3, 4, 5 sisi. 5 stop. Yang akan tayang. Maksudnya kalau pas take kan Oh nggak, iya, pas take take-nya terus-terusan. Pasti terus-terusan tuh. Terus-terusan sih. Gila. Mual sih tuh. Beneran untuk sampai beresnya gitu. Enggak itu gue lebay doang. Cuma mual doang. Saya sudah menduga tadi. Enggak nyampe muntah tapi mual beneran. Yang muntah gua. Yang Yang gue liatnya doang. Sorry. Tapi itu ditontonin sama sutradara lain memainnya itu benar tuh. Bener. Iya. Ada datang. Dan Kan teman-temannya Mas Teman-temannya Tata Mas kan Tata juga. sutradara-sutradara Jogja lainnya gitu kan. oke. Mereka ikrip kan. jadi nambah adrenalin nggak atau malah jadi insecure? Ya? Insecure lah. Aduh ada sutradara lain lagi. Aduh. Masa insecure sama Ratu Felicia. Oke, sekalian kita closing, pengen tahu nih buat teman-teman nanti kalau filmnya udah nonton di tanggal 22 Mei. Yap. Kira-kira kalau penonton Indonesia udah
nonton film Malam Pencabut Nyawa, experience apa yang mereka dapat setelah nonton? Dari Mika dulu deh. Kalau kalian sudah menonton Malam Pencabut Nyawa, banyak teknis di dalam film ini, banyak cerita yang bisa kalian dapat juga, pesan yang bisa kalian terima juga, atau bisa kalian share ke teman-teman yang lain. Mata kalian saya yakin akan dimanjakan dengan visual-visual dan art-art yang keren dari semua krunya. Dan oh ya, untuk kalian yang insomnia, coba tonton ini deh. Atau punya kalian mimpi buruk atau apapun ini, coba tonton film ini. Oke. Kalau dari Karatu, Apa? experience apa yang didapetin sama Experience mimpi. Udah. apa? Mimpi? Ada apa dengan mimpi? Iya mimpi, Oke. dunia mimpi. Dunia mimpi, itu dia. Kalau dari Kis? Banyak sih. Itu Dia doang. udah Banyak banget mundur, experience-nya. pelan, biasanya panjang nih. Karena apa ya? Kayak tadi aku sempat mention juga, selain horror juga ada fightingnya, dan itu kan perlu, maksudnya perlu proses yang panjang. Kenapa akhirnya fighting? Kenapa ada adegan ini? Kenapa adegan ini? Itu benar-benar butuh ini sih, penonton yang kritis, karena ceritanya akan nyambung semua ya, bahkan detail-detailnya itu akan nyambung. Terus juga pertama kali aku main film horor, karena tuh Felicia juga pertama kali jadi hantu, Devano sama Mika juga pertama kali main film horor, jadi bakal beda lagi. Jadi bakal ini sih mungkin experience yang baru dan berbeda gitu. Karena para pemain juga banyak dapat experience baru ya. Iya, karena kita juga yang sebagai pemerannya juga dapat pengalaman baru. Oke, siap. Jadi Malam Pencabut Nyawa tayang tanggal 22 Mei 2024. di bioskop. bioskop. Oke, Nggak kompak loh. Oke, buat teman-teman Tribuners jangan lupa itu nonton film Malam Pencabut Nyawa di bioskop tanggal 22 Mei 2024. Nontonnya di bioskop, jangan dibajak, jangan direkam dan media sosial. Oh, no. Dan jangan lupa nonton konten-konten tribuners.com lainnya. Gua Bayu Indra Permana. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.